Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima, NIM saya 2019-02-007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pajak dalam hukum bisnis, tentunya dalam makul hukum bisnis. Oke, sebelum itu, apa aja sih yang akan kita bahas dalam aspek pajak dalam hukum bisnis? Yang pertama yaitu mengenai pengertian pajak, yang kedua yaitu fungsi pajak, yang ketiga subjek dan objek pajak, yang keempat kaitannya pajak dengan hukum bisnis atau dengan bisnis, intinya seperti itu. Oke, yang pertama pengertian pajak. Pajak yaitu segala sesuatu atau iuran rakyat kepada kas negara yang sifatnya memaksa, yaitu iuran yang bersifat memaksa yang harus dibayarkan untuk negara. Itu pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH, Sarjana Hukum. Kita tahu lah ya bahwa rasa-rasanya itu bisnis tidak akan lepas dari yang namanya pajak. Setiap bisnis pasti memiliki pajak, entah itu bisnis apapun pasti memiliki pajak. Tidak hanya bisnis, dalam apapun seperti kendaraan bermotor atau rumah mungkin pasti memiliki pajak. Karena pajak dan bisnis itu bagaikan satu mata uang yang memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ciri-ciri pajak dalam yang melekat pada pengertian pajak. Yang pertama, pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang, jadi udah ada undang-undangnya tentang perpajakan. Yang kedua, jasa timbul tidak dapat ditunjukkan secara langsung, jadi jasa timbal baliknya itu tidak diperlihatkan secara langsung, tapi dengan diperlihatkan secara berkala. Maksudnya efeknya di hari yang akan datang, masa yang akan mendatang, tidak langsung. Yang ketiga yaitu pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keempat, pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Selanjutnya yang kelima yaitu dapat dipaksakan atau bersifat memaksa atau yuridis. Ya, seperti yang pengertian di atas tadi, pajak dari sifat memaksa. Jadi memang harus benar-benar dipaksa untuk kita membayar pajak. Sebenarnya tidak harus dipaksa juga, karena pajak itu merupakan kayak seperti kesadaran diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu budgeting. Kenapa budgeting? Karena sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Jadi dengan kita membayar pajak, negara mendapatkan penghasilan sih, seperti tambahan dana, maksudnya dana yang masuk, ada profit yang masuk kepada kas negara. Jadi kas negara bertambah ini karena pajak bersifat budgeting tadi. Yang kedua, pajak bersifat reguler. Apa sih yang dimaksud reguler? Yaitu fungsi mengatur. Jadi pajak itu memiliki fungsi mengatur keuangan negara misalnya, ataupun di luar bidang keuangan seperti ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan serta keamanan, seperti mengadakan perubahan-perubahan tarif, terus memberikan pengecualian atau keringanan atau sebaliknya yang ditujukan kepada masalah tertentu. Selanjutnya yaitu subjek dan objek pajak. Subjek pajak yaitu istilah atau peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan pribadi atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Subjek pajak terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama, subjek pajak penghasilan atau subjek pajak PPh. Seperti kita tahu lah ya, subjek pajak penghasilan berarti pajak tersebut dari penghasilan kita. Siapa subjek pajak? Itu ya kita yang memiliki penghasilan itu sendiri. Jadi seperti perorangan mungkin, atau
organisasi atau badan yang memiliki penghasilan, yaitu mereka menjadi subjek pajak. Nah, yang termasuk subjek pajak dalam negeri, subjek pajak itu ada dua, dalam negeri dan luar negeri. Yang termasuk dalam subjek pajak dalam negeri, yang pertama yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Sudah jelas ya, karena namanya saja dalam negeri, pasti di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari selama 12 bulan. Jadi kalau misalkan ada orang asing atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia tapi belum mencapai 183 hari dalam waktu 12 bulan itu, mereka tidak termasuk dalam subjek pajak dalam negeri karena batas waktu yang sudah ditentukan yaitu 183 hari selama 12 bulan. Yang selanjutnya yaitu badan yang didirikan atau bertempat tinggal berkedudukan di Indonesia. Jadi suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tidak termasuk dalam subjek pajak dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi warisan yang belum terbagi masih satu kesatuan itu termasuk dalam subjek pajak dalam negeri juga. Sedangkan subjek pajak luar negeri atau subjek pajak luar negeri itu yang pertama, orang yang bertempat tinggal tidak bertempat tinggal di Indonesia, yaitu bertempat tinggal di luar sana. Misalkan ada WNI, warga kita sendiri, masyarakat kita sendiri, tapi tidak bertempat tinggal di Indonesia. Mereka bekerja atau merantau ke luar negeri, mungkin seperti TKW atau TKI di luar sana, dan mereka sudah mencapai 183 hari di tempat tinggal mereka yang baru tersebut di luar negeri tersebut, maka mereka termasuk WNA, bukan lagi WNI. Walaupun mereka ketika kembali menjadi WNI, kembali ke Indonesia adalah WNI karena tanah kelahiran mereka berada di sini, tapi selama 83 hari tersebut mereka berada di luar, mereka termasuk warga asing dan mereka harus membayar pajak di kantor perpajakan luar negeri tersebut yang mereka tinggali. Yang kedua, badan atau organisasi yang didirikan di luar negeri tidak bertempat di Indonesia itu juga termasuk subjek pajak luar negeri. Walaupun pemilik dari badan atau organisasi tersebut adalah orang Indonesia atau WNI, tapi dia mendirikan perusahaan atau badan tersebut berada di New York misalnya, di Paris, itu termasuk dalam subjek pajak luar negeri, bukan dalam negeri lagi. Selanjutnya, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, sama seperti di atas tadi, lebih dari 183 hari. Misalkan mereka orang Indonesia, terus belum ada 183 hari, mereka langsung pergi menuju ke luar negeri dan mereka sudah 183 hari di sana, mereka termasuk dalam WNA sana, jadi harus membayar pajak dalam luar negeri, bukan dalam negeri. Selanjutnya, subjek pajak yang kedua yaitu subjek pajak PPN. Kalian tahu lah ya, PPN itu singkatan dari pajak pertambahan nilai. Subjek pajak PPN terdiri dari pengusaha yang kena pajak dan barang yang kena pajak, yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Jadi mereka mengeluarkan produk yang dikenai pajak, barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Jadi jasa mereka dikenai pajak yang dapat menambah nilai ekonomi. Nah, termasuk dalam subjek pajak pertambahan nilai. Berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi yang pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN tadi tidak termasuk dalam pengusaha kecil. Jadi pengusaha kecil tidak termasuk dalam subjek pajak PPN tersebut karena mungkin tidak memenuhi syarat dalam subjek pajak tersebut. Mungkin usaha mereka masih terlalu kecil, belum terlalu berkembang,
atau menghasilkan profit yang terlalu besar, jadi mereka belum termasuk subjek pajak pertambahan nilai. Kecuali kalau misalkan kayak suatu perusahaan, pengusaha sudah industri atau apa, itu pasti dikenai PPN. Subjek pajak yang terkena PPN yang pertama yaitu pengusaha, orang pribadi atau yang berkeinginan atau memiliki kegiatan usaha atau kerjaan yang menghasilkan barang atau mengimpor barang, mengekspor barang, selalu melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Jadi kayak mereka mengelola barang, mengimpor barang tersebut. Nah, itu pengusaha yang memiliki kegiatan tersebut yang termasuk dalam PPN, subjek PPN. Lalu pembeli juga termasuk ke dalam PPN. Pembeli yang seperti apa? Pembeli yaitu orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya memang menerima barang tersebut, tapi barang tersebut dikenai pajak, yaitu pembeli tersebut juga termasuk ke dalam subjek pajak. Jadi selain dia membeli, dia juga harus membayar pajak tersebut. Yang selanjutnya yaitu penerima jasa. Penerima jasa yang jasa tersebut dikenai pajak juga harus membayar pajak dari jasa tersebut juga. Jadi tidak hanya membayar jasanya, tapi juga membayar pajaknya. Yang ketiga yaitu subjek pajak bumi dan bangunan, atau bisa disingkat dengan PBB, pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan itu seperti apa? Yang pertama, orang yang memiliki tempat tinggal tersebut, maksudnya yang memiliki hak atas bumi dan bangunan tersebut, tanah maupun bangunan ataupun gedung-gedung perusahaan, yang memiliki hak atas bangunan maupun tanah tersebut. Bisa dibuktikan dengan surat tanah atau sertifikat tanah yang lainnya, atau hal-hal yang dapat membuktikan kalau memang dia benar-benar penguasa atas tanah, daerah atau tempat tersebut. Yang selanjutnya yaitu subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut. Ya, seperti yang saya katakan tadi, subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu sama seperti subjek pajak bumi dan bangunan tadi, yaitu mereka dikenai pajak PBB yang berkewajiban juga membayar pajak PBB tersebut. Biasanya pajak PBB itu dibayarkan dalam kurun waktu setahun sekali ya. Ini perbedaannya. Selain yang memiliki tanah atau bangunan tersebut, yang memiliki andil, maksudnya memiliki kuasa atas tanah dan bangunan tersebut, kalau subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu juga bisa dibayarkan melalui badan hukum tertentu. Tidak harus kita sendiri yang memiliki tanah tersebut. Itu kalau dalam subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kecuali kalau misalkan subjek pajak bumi dan bangunan, nah itu harus kita sendiri. Tapi kalau memiliki perbedaan dalam kata bea, tanda kutipnya bea, yaitu boleh diwakilkan melalui badan hukum tertentu. Objek pajak, kita tahu ya, objek pajak, objek berarti sesuatu yang dikenai pajak, entah itu penghasilan atau nilai yang ekonomi, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi maupun bumi dan bangunan atau apapun yang lainnya. Yang pertama, objek pajak penghasilan sudah tertebak dari awal ya.
objek pajak penghasilan pasti penghasilannya, karena sudah terdapat dari awal gitu ya. Objek pajak penghasilan yang utama yaitu penghasilan. Jadi penghasilan berapapun yang kita peroleh dan itu sudah mencapai target untuk dibayar pajak tersebut, kita harus membayar pajak penghasilan kita tersebut kepada negara sebagai untuk menambah kas negara tersebut. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai. Sesuatu barang yang memiliki pertambahan nilai harus dikenai pajak, dan pajak tersebut apabila kita memiliki barang tersebut kita harus mengeluarkan pajak dari barang yang memiliki pertambahan nilai ekonomi tersebut. Entah itu kita membeli barang yang memiliki pajak, yang dikenai pajak, ataupun kita yang menciptakan barang tersebut sebagai seorang pengusaha mengimpor atau mengekspor barang tersebut. Jadi kita juga harus dikenai pajak. Dan bukan kita yang dikenai pajak, tapi barang tersebut yang dikenai pajak. Yang selanjutnya yaitu objek pajak hak atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti yang dikatakan di atas, yaitu objek yang termasuk dalam objek PBB, pajak bumi dan bangunan, yaitu bangunan atau tanah atau ladang atau apapun yang sifatnya itu tetap. Jadi kalau tanah kan tidak akan bergeser atau pindah tempat, hanya nilainya saja yang mungkin harga tanah atau bangunannya yang bertambah. Nah, sebagai pemilik tanah atau pemilik bangunan tersebut, kita diwajibkan untuk membayar PBB, pajak bumi dan bangunan, kepada pemerintah. Biasanya dibayarkan melalui bank atau media-media yang lain, kantor pos atau apa bisa ya, biasanya seperti itu. Dan biasanya PBB ini dibayar setahun sekali seperti yang saya katakan di atas, yaitu pembayaran PBB dalam kurun waktu setahun sekali atas barang tanah dan bangunan tersebut, seperti gedung perkantoran mungkin, atau rumah kita, tanah kita, atau ladang kita, sawah mungkin. Sawah juga dikenai karena termasuk tanah, tidak hanya bumi dan bangunan. Bumi itu tanah ya, dan bangunan sudah jelas dong, tanah yang memiliki bangunan di atasnya, entah itu rumah, perusahaan, atau museum, atau gedung-gedung yang lainnya. Lalu objek pajak bea materai ya, kita juga baru tahu kalau sebenarnya materai juga memiliki pajak. Objek bea materai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sedangkan subjek bea materai adalah orang pribadi yang membuat atau badan yang memerlukan dokumen tersebut, memerlukan surat atau dokumen tersebut. Badan yang membuat atau memerlukan surat dokumen tersebut, itulah subjek pajaknya. Sedangkan objeknya yaitu dokumennya, dokumen yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Yang selanjutnya nih, kaitan pajak dengan bisnis. Oke, dari di atas, jadi mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak materai, itu semua tidak lepas dari yang namanya dunia bisnis. Jadi keempat hal tersebut, mulai dari PPh, PPN, terus PBB dan bea materai, itu termasuk dalam bisnis. Jadi bisnis tidak mungkin tidak memiliki seorang karyawan yang memiliki penghasilan yang mereka gaji, dan seorang pebisnis juga tidak mungkin tidak memiliki properti yang memiliki pertambahan nilai atau barang-barang yang lain yang mungkin mereka hasilkan dari usaha mereka tersebut, dari bisnis mereka tersebut atau perusahaan mereka tersebut. Dan selanjutnya PBB, tidak mungkin perusahaan tidak memiliki gedung, seorang pebisnis tidak memiliki gedung yang menjadi tempat usaha tersebut, mungkin gedung perkantoran atau
maupun gedung industri dan usaha-usaha yang lainnya. Lalu bea materai, tidak mungkin seorang pebisnis, seorang bisnismen dan perusahaan tidak memiliki dokumen-dokumen penting yang di dalamnya terdiri atas materai yang dapat ditandatangani yang berkaitan dengan hukum. Jadi kesimpulannya, dari mulai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak bea materai itu sangat berkaitan sekali dengan bisnis. Jadi bisnis dan pajak itu memang saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak heran kalau seorang pebisnis pasti juga membayar pajak. Dalam kantor perpajakan pasti ada seorang bisnismen yang membayar entah itu pajak penghasilan mereka maupun pajak pertambahan nilai dari usaha-usaha mereka, maupun pajak bumi bangunan yang tempat yang mereka gunakan sebagai usaha tersebut atau mengembangkan perusahaan tersebut tuh. Maupun dokumen-dokumen yang mereka miliki pasti memiliki pajak bea materai juga, karena sudah dijelaskan di atas, yaitu pajak dan bisnis itu adalah sisi mata uang yang memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Jadi pajak tidak bisa lepas dari yang namanya bisnis juga tidak lepas dari setiap bisnis pasti memiliki pajak, dan pajak pasti selalu mengikuti setiap bisnis seseorang, entah dimanapun dan kapanpun, maupun entah di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.